warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai sampah anorganik dan pemanfaatannya. Sampah anorganik adalah salah satu jenis limbah yang berasal dari bahan-bahan anorganik di mana proses dan pembuatannya menggunakan suatu teknologi. Sebab limbah anorganik, tentunya limbah tersebut tidak bisa diuraikan secara alami dalam tanah. Kalaupun dapat terurai, butuh waktu yang sangat lama. Ketika sampah-sampah tersebut di dalam tanah, maka tidak mampu menyatu ke dalam tanah dalam waktu bertahun-tahun. Dewasa ini, sampah anorganik menjadi hal yang banyak menimbulkan masalah. Bisa kita lihat secara langsung dampaknya, yakni terjadinya banjir. Sampah-sampah yang tak mampu terurai di dalam tanah ini dan dengan sengaja dibuang secara sembarangan tentu menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan, di mana akan menyumbat saluran air dan sungai. Contoh sampah anorganik. Berbeda dengan sampah organik yang dapat terurai dalam tanah oleh berbagai mikroorganisme pengurai, sampah anorganik sangat sukar untuk terurai. Ada beberapa contoh dari sampah-sampah yang tak mampu terurai di dalam tanah. Misalnya botol plastik, spring bed, semua barang yang terbuat dari plastik, botol kaca, serta beberapa jenis kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anggrani Rumako dengan stambuk A11120095. Ya, pemanfaatan sampah anorganik. Meski menjadi sumber kerusakan terhadap lingkungan, sampah-sampah anorganik ini bisa menjadi sesuatu yang berharga bila mengetahui manajemen pengolahannya. Pengolahan yang tepat terhadapnya maka akan membuat lingkungan di sekitarnya menjadi berkurang akan ancaman kerusakannya. Banyak manfaat yang bisa kita ambil dari pengolahan sampah anorganik ini. Misalnya dengan cara pendauran ulang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemanfaatan tersebut sangat berguna dan sering digunakan bagi manusia. Seperti yang pertama, kerajinan tangan. Banyak warga di Indonesia yang memiliki ide kreatif untuk mendapatkan manfaat tersebut. Dari sampah organik, salah satunya dengan membuat berbagai kerajinan tangan dan handicraft. Jenis-jenis kerajinan tangan tersebut berasal dari sampah-sampah yang tidak bisa diurai ke dalam tanah menjadi sebuah barang kerajinan tangan. Sampah-sampah tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga mampu mengembangkan sebuah bisnis yang besar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Virginia Malia Ramadhani, nomor stambuk A11120068. Contoh sampah anorganik berbeda dengan sampah organik yang dapat terurai dalam tanah oleh berbagai mikroorganisme pengurai. Sampah anorganik sangat sukar untuk terurai. Ada beberapa contoh dari sampah-sampah yang tak mampu terurai di dalam tanah, misalnya botol plastik, spring bed, semua barang yang terbuat dari plastik, botol kaca, serta beberapa jenis kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Nufus, stambuk A111273. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang pemanfaatan sampah anorganik. Meski menjadi sumber kerusakan terhadap lingkungan, sampah-sampah anorganik ini bisa menjadi sesuatu yang berharga bila mengetahui manajemen pengolahannya dengan tepat. Pengolahan yang tepat terhadapnya maka akan membuat lingkungan di sekitarnya menjadi berkurang akan ancaman kerusakannya. Banyak manfaat yang bisa diambil dari pengolahan sampah anorganik, yaitu misalnya dengan cara pendauran ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeremy Kalemba dengan stambuk A11120102. Nah, pembuatan bahan daur ulang. Pemanfaatan bahan organik untuk bahan daur ulang biasanya dari sampah-sampah yang berasal dari plastik. Nah, sampah-sampah plastik tersebut kemudian dikumpulkan dan didaur ulang. Melakukan daur ulang sampah plastik tentu akan sedikit banyak mengurangi penumpukan sampah yang tidak bisa terurai di dalam tanah. Dengan melakukan daur ulang terhadap sampah-sampah tersebut, maka akan menjadikan hal yang positif terhadap lingkungan sekitar kita. Sekian, terima kasih. Penggunaan kembali atau reusable,
Istilah reusable ini merupakan sebuah tindakan untuk menggunakan berbagai sampah yang bersifat anorganik. Sampah-sampah tersebut ketika sudah tidak dipakai lagi, maka tidak perlu dibuang sehingga tidak menjadi limbah yang mengotori lingkungan sekitar. Pemanfaatannya bisa dipakai kembali tanpa harus dibuang, seperti kardus bekas elektronik. Kardus-kardus tersebut jika dibuang menjadi sampah yang tidak mampu diuraikan, sehingga akan mengganggu lingkungan sekitar Anda. Pemanfaatannya bisa digunakan untuk kepentingan lainnya, sehingga kardus-kardus tersebut tidak menjadi sampah, karena memiliki pemanfaatan yang penting bagi keperluan manusia lainnya. 4. Digunakan untuk mainan anak-anak. Tentu ini hal yang menggembirakan bagi Anda yang memiliki anak kecil. Sampah-sampah yang sifatnya anorganik ini ternyata bisa juga dimanfaatkan untuk mainan. Anda bisa melakukannya misalnya dengan membuat kincir angin dari bekas-bekas gelas minuman atau membuat mobil-mobilan dari botol plastik. Berguna sekali, bukan? Selain itu, juga membantu untuk melakukan pencegahan terhadap menumpuknya sampah anorganik dan baik sekali untuk melakukan penghematan dalam hal membeli mainan anak-anak yang semakin lama semakin tinggi harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Priska Yunita dengan NIM A1120087. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan sampah. Sampah bisa dibuat hiasan seperti mengasah kreativitas Anda. Berbagai sampah anorganik yang ada tentu saja juga dapat diolah menjadi benda-benda berkreativitas tinggi, seperti untuk dibuat hiasan serta memiliki kemampuan untuk meningkatkan kreativitas Anda dalam menciptakan produk baru yang kaya inovasi dan tentunya segar idenya. Dengan peningkatan kreativitas tersebut, Anda bisa menciptakan sebuah benda baru yang berasal dari sampah yang bersifat anorganik. Yang keenam, sebagai penghasil uang. Manfaat yang tidak kalah penting dari adanya pemanfaatan sampah anorganik ini adalah sebagai penghasil uang. Selain dengan cara membuat berbagai barang kerajinan yang bisa menghasilkan uang, Anda juga bisa menjual botol-botol bekas air mineral, koran-koran bekas, aki bekas, dan lainnya ke pengepul barang bekas. Baik, selanjutnya kompensasi. Kompensasi yang Anda dapat berupa uang tunai memang tidak seberapa jumlahnya, namun tetap sangat menguntungkan sekali. Selain memberikan lingkungan yang bersih, manfaat ekonomi yang Anda dapatkan adalah mendapatkan hasil dari menjual beberapa sampah yang terurai ini. Itulah contoh dan manfaat sampah anorganik yang perlu kita ketahui. Mari mulai menjaga lingkungan kita dari tindakan diri sendiri, lalu mengajak orang lain untuk ikut berkontribusi membangun lingkungan sehat dan nyaman, sehingga layak huni dan menyehatkan.